hari ini Riley ulang tahun, pasti dia bahagia banget deh. Berarti it's time for joy. Wah, kok jadi oranye? Hah, ini kayaknya rusak ya? Coba cek deh. Ah, nggak ada yang rusak. Hai, Kamu siapa? kenalin aku Anxiety, aku baru nyampe. Nambah emosi baru lagi. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Free. Kembali lagi bersama aku Yobita Dan aku Karissa. Yes, pastinya di sini membahas film-film dan film sebagai review nomor 1 di Kemanggisan. Yes, sebelum itu kita mau mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024. Semoga hal-hal yang baik terjadi kepada kepada kalian. Kagok kayaknya menyambut tahun baru gimana Kayak sih? so excited New Year gitu loh maksudnya. Dan terutama semoga untuk program Movie Freak tercinta ini bisa semakin jaya, maju dan Amin. apa lagi nih, Op? Dan sukses dan pastinya nomor 1 gak cuma di Kemanggisan. Ya, Sedunia. Amin. Sebumi. Waduh. Ambisius tapi gak apa-apa. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih Kak? Oke, hari ini kita akan membahas 5 film animasi di tahun 2024 Yes. yang berpotensi untuk menjadi Best Animation Movies. Nah, apalagi dengan munculnya film-film animation di tahun 2024 tuh banyak banget ya. Dan dari franchise juga yang sebelumnya itu bagus-bagus gitu loh. Dan ada yang udah dari lama banget, dari kayak awal tahun 2000-an gitu. Iya. Sekarang akan muncul lagi franchise dan juga sequelnya. Nah, oke, yang pertama ada apa nih, Op? Kung Fu Panda 4. Ya, aduh ini lucu Terakhir kan, banget. iya kan, Po gitu. Iya, Kan iya. Po lagi. Sebelumnya tuh tahun 2016 ya, yang film ketiganya gitu. Betul. Dan di sini akan muncul yang keempat dan direncanakan tayang 8 Maret 2024. Ya, ini cukup di awal-awal tahun gitu ya. Dan yang tadi udah dibilang sama Yobita sih, movie series Kung Fu Panda ini jujur tuh kayak dari yang pertama, dari 3 film pertama itu udah sukses besar ya. Iya. Kita masuk box office juga gitu. Jadi ya kita harapkan semoga, apalagi ini dari DreamWorks Animation, studio yang kayak udah tidak perlu ditanyakan terpandang lagi lah. ya. Ya, apalagi film yang pertama sama yang kedua juga udah dapat ini kan Best Animation, nominasi Best Animation di Academy Awards gitu. Betul. Terus dari trailernya udah keluar. Kalian kalau misalnya mau nonton silakan nonton dulu. Itu emang kelihatan sangat amat menarik ya. Karena yang aku suka tuh dari film Kung Fu Panda sebelumnya, dari style animationnya itu bagus gitu, otentik gitu. Terus juga komposisi warnanya aku suka banget. Apalagi villain-villainnya itu desain karakternya bagus banget kan. Si Master siapa? Aduh, lupa lagi namanya. Iya, yang burung merak. Iya. Terus betul. yang White Jaguar itu kan. Dan gitu. kemungkinan sih ya setelah kita melihat trailernya, sepertinya di film kali ini aku yakin kan Kung Fu Panda itu identik dengan humor-humor ya. Iya benar. Selain action tapi humornya juga super fun banget ya. Semoga ini bisa membuka awal tahun baru kalian dengan keluarga. Karena tuh film Kung Fu Panda ini tuh gak cuma boleh ditonton oleh anak-anak kecil. Iya benar. Kung Fu Panda itu bisa buat orang dewasa juga gitu. Iya, pokoknya family movie kan. Jadi semua orang bisa nonton gitu. Jadi emang sangat amat highly anticipated ya. 7 tahun menunggu lama loh. Ya gak sih? Benar. Ya, juga banget ya. penasaran juga sebenarnya villainnya untuk yang kali ini tuh kayak gimana. Karena emang selalu bagus-bagus penggambaran karakter villainnya tuh selalu kompleks dan layered juga. Dan gak terlalu jauh dari si main karakternya. Ya gak sih? Yang kedua, Next, apa tuh? kita punya Inside Out 2. Yes. Oh my God, ini aku nungguin banget karena Inside Out itu menurut aku salah satu film animasi yang kayak menarik banget karena mereka kan karakternya tuh dari emosi-emosi ya. Iya benar. Dan katanya di yang kedua ini tuh bakal ada new emotions. Karakter baru, apa aja tuh ya? Ada. Jujur aku belum baca. Anxiety, aku tahu ada anxiety. Ya, ada anxiety. Ya pokoknya ada beberapa karakter menarik New emotion. yang baru-baru yang bisa kayak mengejutkan kita. Mohon maaf yang baru muncul itu baru teaser trailer ya. Iya, jadi kayak ada anxiety. Dan yang aku suka tuh kan pertama kali tayang itu 2016. Ya. Dimana aku waktu itu benar masih kayak bocil teenager nonton ini, jadi ngerasa relate. Dan sekarang akan muncul yang sequelnya. Jadi perkembangan karakternya pun akan berasa relate juga karena kita kayak grow up bareng ya sama si grow up bareng si
cewek tersebut. Dan apalagi ya, yang pertama ini tuh Inside Out yang pertama itu udah pernah menerima Academy Award Yes. untuk Best Animated Feature. Itu di tahun 2016. Iya bener, lawannya juga lumayan ya waktu itu kalau nggak salah. Terus juga film ini yang aku tahu pas tayang itu tuh emang konsepnya tuh beda banget. Iya. Karena kan emotions itu digambarkan secara karakter dan cocok banget dan bisa relate ke semua orang kan, ke orang tuanya juga, terus si dianya juga, terus teman-temannya juga, dan lucu tapi heartwarming tapi sedih tapi ya bisa appeal ke semua orang bahkan gitu. banyak banget orang dewasa tuh kayak kalau aku banyak banget nanya ke teman-teman aku kayak lu suka film animasi apa, terus pasti mereka kayak Inside Out. Iya karena katanya benar. tuh film Inside Out ternyata emang sedalam itu nempel ke Bener. gak cuma anak kecil, bener Iya. yang kamu bilang ya. Secara animation juga cantik ya. Maksudnya aku suka banget bener. karakternya si Bing Bang gitu ya. Iya. Dan Bing Bang gitu. di Inside Out yang kedua ini katanya akan menghadirkan juga sutradara. Dia debut juga di sini. Oke. Namanya adalah Chelsea Mann. Iya, beda ya sama yang pertama ya? Iya, dia tuh kayak ini debut feature-nya dia. Kalau kalian tahu, dia itu yang dulu megang film Monster Inc. Oh, Monster Inc tapi bagus banget sih. Iya, Ya ya kan? kan? Makanya aku Jadi kayak wah, highly anticipated ini banget. sih pasti Iya. akan se-wow itu ya. Harusnya ya. Kecewa sih kalau misalnya nggak. Wow, apalagi Pixar. Iya, benar. Ngomong-ngomong film studio, ini datang dari Illumination. Ada apa tuh kak? Oh, bener banget. Ini ada Despicable Me yang keempat. Yes. Ini juga jujur, lucu banget sih. Iya kan? Pasti kalian tuh udah tahu sama yang namanya Minion, si makhluk kuning gak jelas itu. Wah gila, Makhluk jujur mikroba. Minion itu dulu tuh waktu pertama kali tuh tahun berapa? 2000 something itu booming parah. Iya benar. Kayak Karena semuanya Minion. iya, terus juga karakternya itu kan awalnya dia villain ya. Jadi kayak something yang lumayan agak beda juga. Terus juga yang aku suka sepanjang 3 film Despicable Me itu selalu membahas tentang keluarga. Dan keluarganya tuh bukan bentuk keluarga yang konvensional gitu. Iya jujur tuh menarik kan? sih. Jujur menarik banget karena kayak itu sebenarnya mereka tuh membentuk sebuah konsep keluarga yang beda dari yang anak kecil yang tradisional gitu. Iya benar. Iya apalagi kan si karakter si Agnes dan juga adik-adiknya kakak-kakaknya itu kayak mereka kan bukan dari keluarga yang baik-baik saja lah quote unquote kayak gitu, dan diadopsi. Terus juga kayak mereka menemukan sense of family dari si Gru yang tadinya villain gitu, dan karakter developmentnya pun kelihatan banget dia menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi kayak pas nonton menarik ya gitu. Ini juga sebenarnya menurutku 11-12 sama Kung Fu Panda karena kayak humornya di Despicable Me itu juga jujur lucu banget sih. Iya. Kayak effortless komedi gitu loh kalau di Bener. Despicable Me. Beda sama Kung Fu Panda sih sebenarnya cara mereka memberikan elemen komedinya. Kita juga jadi gampang untuk diajak berempati dengan karakter-karakternya gitu. Whether dia karakter yang jahat atau yang baik itu mantap gitu. Storytellingnya bagus sih. Iya, dan Despicable tuh kayak udah banyak sih. Bahkan kan mereka sebenarnya nggak cuma jadi film doang, mereka jadi serial juga. Dan semuanya itu kayak melampaui ekspektasi orang-orang sih katanya. Kayak pokoknya setiap film Despicable Me itu keluar itu pasti kayak lagi-lagi mereka box office, terus banyak banget nih kayak kesuksesan yang mereka raih gitu, sampai keuntungannya juga banyak banget guys. Iya. Secara animation juga ya nggak usah diragukan lagi ya. Apalagi selain Despicable Me kan juga ada spin-off-nya yang Minions itu kan. Iya. Jadi ya kelihatan lah seberapa impactful film ini bagi pop culture dan juga bagi penonton gitu. Sebumi gak sih? Kayak orang gak ada yang gak kenal Minion gak sih? Ya, semoga franchise berikutnya bisa sukses lagi ya. Iya. Next Kan one. udah selesai nih franchise. Nggak, masih ada sih satu lagi. Tapi kita mau bahas film yang baru, origin story. Apa tuh? Garfield. Oh my god. Garfield itu kucing oranye itu kan? Iya, kucing oranye yang doyan lasagna. Jadi film Garfield ini akan dibikin origin story-nya yang animation dari Sony Pictures ya, Sony Animation. Ini juga sebenarnya menarik karena kalau kita ngelihat film-film animation dari Sony itu kan lumayan banyak ya, kayak Surf's Up, terus juga Cloudy with a Chance of Meatball, terus juga gila itu memorable banget ya aku. Terus kayak yang kemarin tuh Spider-Man yang Miles Morales itu mostly dari Sony. Dua-duanya dari Sony. Terus juga ada yang Netflix The Mitchells vs The Machines itu juga dari Sony, dan di sini pun udah keluar trailernya. Aku nonton kayak emang mereka tuh make art style yang nggak full beda 3D. sih, mereka tuh Iya kan? beda banget daripada
tadi animasi yang sebelumnya kita udah sebutin ya. Dan aku yakin pasti teman-teman yang nanti nonton tuh bakal nostalgia banget karena kan ini diangkat dari komik juga kan, komiknya si Garfield. Garfield siapa yang nggak tahu gitu. Dan tau gak sih ini voice act-nya siapa? Aku tahu. Ada Chris Pratt. Iya, Chris Pratt. Sampai salah. Aduh, Pratt. Iya, dia kan terakhir ini kan jadi voice actor Mario Bros. Iya, Terus ini dia jadi si Garfield-nya. Ini kayak serba bisa banget. Kayak kalau misalnya kalian lihat si Chris Pratt ini bener-bener pencapaiannya banyak banget. Dan aku yakin ini bisa jadi value yang tambahan ya buat si Garfield ini. Yang aku suka ya itu sih animation style-nya, dia berani untuk beda. Dan coloring-nya pun aku suka banget, dia nggak kontras, kayak enak gitu di mata. Terus ya ini kelihatan berpotensi jadi best animation karena emang dari segi animasi yang kita lihat itu cukup menjanjikan ya. Iya. Maksudnya fresh gitu, nggak kayak full unik 3D kayak sebelum-sebelumnya gitu, dan works gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bandingin tuh benar-benar dia paling menonjol sih daripada yang lain. Iya benar. Apalagi origin story juga kan yang lain franchise. Iya. Nah, ngomongin franchise lagi, yang terakhir ada apa? Oke, yang terakhir ada Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Nah, jujurnya aku tunggu banget. Ini semuanya pasti nungguin sih. Iya kan? Karena emang yang sebelumnya kan agak menggantung ya. Iya, sumpah itu kayak pasti pada penasaran sih kalian. Dan aku seneng banget karena kayak jaraknya ya gak terlalu jauh ya. Jadi kita rasa penasaran juga bisa dijawabnya dengan lebih cepat gitu. Iya, ini sebenarnya lebih mengarah kepada ekspektasi aku aja sih. Karena ngelihat 2 film sebelumnya itu kan animasinya tuh selalu improve ya. Menurut aku mereka selalu bisa cari cara untuk incorporate media-media baru dan juga art style baru ke filmnya tersebut. Nah, aku jadi penasaran nih yang ketiga, yang nggak terakhir ya. Pokoknya ketiga ini yang terbarunya apakah akan improve, dan pastinya harus improve sih. Harusnya iya, karena di sini akan ada kolaborasi sutradara yang sangat bombastis juga. Dan selain itu tuh nanti katanya di film ini juga akan memperkenalkan sepertinya multiverse-nya akan diperluas gitu sih. Nah itu yang menjadi itu sih yang ditunggu-tunggu semua orang sih. Iya kan, dan dari segi cerita pun juga menjanjikan karena dari 2 film sebelumnya itu menurut aku udah bikin foundation cerita yang cukup kokoh. Jadi udah yang ketiga ini udah tinggal penyelesaian. Harusnya sih seperti itu ya. Tapi katanya kayaknya mereka tuh menyelesaikannya juga katanya dengan ada Spider People baru loh. Nah itu banget, aku kayak gak sabar sih. Karena ya bentuknya animation juga sih, karena kan baru juga gitu. Stylenya kayak fresh, enak gitu mata nontonnya. Ini kan kita udah ngebahas 5 film ya. Iya. Aku mau tanya, kalau misalnya Kak Karissa bisa rating dari yang paling berpotensi dan yang paling ditunggu-tunggu sampai yang ke nggak terlalu. Lebih ke ini pribadi ya. Iya. Favorit aku gitu. Terlepas dari semuanya berpotensi sih. Semuanya berpotensi. Oke, kalau aku yang pertama pasti Inside Out kedua. Oke. Kemudian Despicable Me. Oke. Terus Kung Fu Panda. Oke. Spider-Man. Dan yang terakhir Garfield. Menarik ya. Kalau aku jujur, aku lebih nungguin Spider-Man sih. Spider-Man, terus Kung Fu Panda, habis itu Garfield, baru Despicable Me, baru kira-kira apa? Inside Out. Nggak ada Inside Out dulu, baru Garfield. Maaf, indecisive. Kamu taruh Inside Out di akhir-akhir, tapi nggak, iya jadi sih. keempat. Oh, kalau aku tuh kenapa aku taruh Inside Out di paling pertama? Kenapa? Karena tuh aku paling suka sama animasinya Pixar. Oke. Kayak menurutku animasi 3D yang paling the best tuh di Pixar sih. Yang kayak paling gak nanggungin. Ini tanpa merendahkan yang lain dan tapi emang kayak personally aku lebih suka gitu kayak dari Monster Inc, terus habis itu ada kayak Up juga. Itu my favorite movie. Karena kan kalau aku mungkin agak bosan ya ngelihat bentuk 3D yang begitu-gitu aja. Jadi mohon maaf, aku nungguinnya itu Spider-Man karena itu yang paling beda menurut aku sih. Yang kontras banget kelihatan bedanya. Gitu iya sih, itu kayak kalau Garfield itu menonjol sendiri, ternyata Spider-Man tuh juga ya. Oh parah. Karena Spider-Man tuh kayak bener-bener gabungan dari semua animasi gak sih itu sih. Makanya kayak saya sangat menunggu-nunggu itu ya. Nah mungkin itu aja untuk episode minggu ini. Jadi bagi kalian yang mau rekomendasi film atau ngasih film untuk kita bahas di episode selanjutnya, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Binus TV. Iya, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita update video baru. Dan jangan lupa kita juga ada TikTok ya di @movie.freak. Kalian wajib follow, repost, di like, di share juga karena banyak banget info-info menarik ya tentang film. Kita juga ada konten
keren di situ sebenarnya ya. Yes, betul. Oke deh, kalau gitu Yubita signing out. Karissa pamit. See you on the next episode. Bye bye.